tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawana eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, para Romo dan Ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ini tolong dibantu volumenya ditinggikan, ya. Atau kalau ada mic yang lebih kencang boleh, ya. Cek sound dulu ya Bapak Ibu ya, atur pitch control. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya, ya. Selamat hari ulang tahun 2, ya. Ternyata wihara ini seumuran dengan saya ya. Bapak Ibu Saudara, ya saya melihat banyak wajah yang saya kenal ya. Hari ini dalam rangka hari ulang tahun wihara, kita akan belajar Dhamma bersama. Tidak disangka, biasanya kertas saya kecil ya. Hari ini 1 HVS ya. Siap-siap ya. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu judulnya ya. Ternyata saya baru sadar peserta yang datang, upasaka-upasika yang datang sampai ke ruangan sebelah ya. Lihat, ramai sekali ya. Ya, selamat pagi yang di ruangan sebelah ya. Ya. Wah, luar biasa ya, merespon juga ya. Saya jadi ingat waktu saya di Pekalongan Bapak Ibu. Dibuat upacara patidana besar ya. Patidana umum ramai-ramai. Terus wihara mempersiapkan asana seperti ini. Lalu tepat di sebelah ruangan itu kursi. Kursi disusun rapi. Anehnya, pas acara patidana yang di kursi satu pun tidak ada yang duduk. Semua ngumpul di asana. Jadi suasananya persis kita patidana di sini, leluhur duduk di kursi. Ya, tapi tenang ya, ini ruangan sebelah ini, nah, kawan-kawan kita semua. Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah keberuntungan, rejeki, berkah, dan kedamaian. Betul ya? Saya mau tanya dulu ya. Setelah selesai puja bakti ini, Anda semua akan jadi orang paling beruntung di dunia. Rejeki luar biasa, berkah terbaik di seluruh alam semesta, dan batinnya damai. Setuju? Ceramah aja belum, ya sudah setuju. Bapak Ibu yakin sekali ya. Kalau sudah setuju berarti sudah selesai ya. Sabe sata bawantu sukitata ya. Bapak Ibu Saudara, Anda akan jadi orang paling beruntung di dunia. Siap-siap ya. Ya. Ada seorang laki-laki, saya ketik di Google ya, the luckiest man on earth, atau siapa orang paling beruntung di dunia ini ya, yang ingin cek silahkan ya, orang paling beruntung di dunia. Ternyata keluarnya di Google ya, orang paling beruntung di dunia adalah Frane Selak namanya, orang Kroasia. Frane Selak ini Frane spasi Selak. Kenapa saya spell?
Karena kadang yang nonton di online itu dia bisa langsung cek. Ya, Fren Selak. Dia lahir tahun 1926, meninggal 30 November 2016. Jadi dia sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidupnya ada 8 kejadian. Nanti kita lihat kenapa dia bisa mendapatkan gelar manusia paling beruntung di dunia. Ya. 8 ini sudah saya catat, 1 sampai 8, ini pas halaman depan ini ya. Nah, ini handwriting, tulis tangan. Sampai ada umat yang pernah cerita ke saya, Bante, itu yang Bante tulis setiap kali ceramah dikumpulin ya Bante. Nanti dibuat museum katanya. Aduh, bagaimana dibuat museum begini ya? Ini hanya coret-coretan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama 1962. Itu berapa tahun yang lalu ya? 60 tahun ya, 62 tahun ya. Baik. Fren Selak naik kereta api, lalu kereta apinya keluar dari jalur dan jatuh ke sungai. Ya. Kereta api keluar dari jalur, jatuh ke sungai. 17 orang meninggal. Entah bagaimana ceritanya, dia diselamatkan oleh orang yang dia tidak tahu siapa. Tahu-tahu bangun sudah di tepian. Ini kejadian yang pertama. Lalu tahun depannya dia naik pesawat pertama kali. Jangan lupa ya, dia orang Kroasia. Saya juga belum pernah ke Kroasia. Ya. Dia naik pesawat pertama kali. Memang orang ini aneh banget ini hidupnya ya. Terus pintu pesawat itu malfungsi, rusak. Lalu pintu pesawatnya itu terbang dan dia keseret. Ini baru-baru ini juga terjadi di Korea Airlines ya, pesawat Korea. Ada orang kurang kerjaan, pintu exitnya itu dibuka. Ada yang baca ya? Ya, atau ada yang nonton di berita. Lalu orang yang di sebelah itu karena angin kencang sekali pingsan Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau naik pesawat saya menyarankan selalu pakai seat belt. Ya, jangan ngobrol-ngobrol kongko-kongko karena sudah tidak perlu seat belt. Karena kemarin ada airline saya lupa di mana, entah Spanyol atau di mana, terjadi turbulensi, pesawatnya tiba-tiba drop begini dan orang yang duduk itu jadinya terhantam ke atas, terhantam ke samping dan banyak yang cedera. Ya, jadi kalau tidak ke toilet, tidak penting-penting sekali, pakai seat belt. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah terjadi kerusakan pintu, dia keluar dari pesawat, terbang ke bawah angin Bapak Ibu. Lalu pesawat ini jatuh, 19 orang meninggal. Dia jatuh tepat di tumpukan jerami. Ya. Ini Anda boleh baca sendiri ya, namanya Fren Selak ya. Ya. Lanjut ya. Ini baru 2 Bapak Ibu, ada 8 ya. Nah, hebat dia. 3 tahun setelahnya, kecelakaan bus. Dan busnya jatuh ke sungai. Dia berhasil berenang ke tepian. Ini tidak ada yang nolong. Nolong diri sendiri. 4 orang meninggal. Dia luka-luka ya, dan ada bagian tubuhnya yang get cuts ya. Get cuts itu luka yang seperti kepotong-potong. Tahun 1970. Ya, kalau dihitung-hitung ini 4 tahun atau 3 tahun setelah kecelakaan bus ya. 1970 mobil dia terbakar Bapak Ibu. Ya. Tapi dia sempat keluar sebelum mobilnya meledak. 3 tahun berikutnya terjadi masalah mesin mobil, api menembak dari air vents. Ya, saya tidak tahu itu air vents itu apa. Saya ketik di Google, keluarnya AC, ventilasi udara ya. Nah, katanya api menembak dari air vents, lalu rambutnya terbakar hangus. Tapi enggak apa-apa. Ya, hilang rambut enggak apa-apa ya. Nah, saya juga enggak pakai rambut. Jadi kalau air vents meledak enggak bisa hangus Bapak Ibu.
Memang sudah habis, ya. Lanjut. 1995. Dia ditabrak bus di Zagreb. Tidak tahu di mana itu Zagreb, ya. Dia enggak apa-apa, cuma luka ringan. Nomor 7, siap-siap ya. Sudah mau 8 ini ya. Tahun 1996. Dia menghindari tabrakan, jadi hampir laga kambingnya dengan truk PBB. Dia menghindari tabrakan langsung dengan truk PBB di tikungan gunung dengan membelok ke pagar pembatas. Jadi Bapak Ibu bayangkan sedang naik gunung ya, menghindari tabrakan langsung. Biasanya kan di tepian jurang itu ada pembatas besinya ya. Ya, kalau di Indonesia syukur-syukur enggak hilang ya. Ya, lalu saking kencangnya dia menabrak pagar pembatas itu dan roboh. Lalu mobilnya jatuh ke jurang, Bapak Ibu. Ini kan insiden ke-7 ya. Mari kita lihat dia gimana selamatnya ya. Betul ya, ini manusia paling beruntung di dunia versi Google. Ternyata waktu itu dia enggak pakai seat belt, Bapak Ibu. Jadi pas mobilnya mau jatuh dia terlempar keluar. Nyangkut di dahan pohon. Iya. Aneh banget ini orang ya. Menempel di dahan pohon dan sempat melihat mobilnya jatuh ke jurang. Nah, sekarang Anda siap-siap ini nomor 8 ya. Angka keberuntungan bagi beberapa orang, betul ya? Kita lihat apa yang terjadi. 2 hari sebelum ulang tahun ke-73, dia menang lotre, Bapak Ibu. Nah, akhirnya ya. Ya. Dia menang lotre. Hadiahnya adalah kalau di rupiah, kalau didolarkan karena dia di Kroasia ya. Kalau didolarkan 1,1 juta dolar. Ya, sebenarnya 1,110000. Ada 10.000 dolar lagi ya. Jadi 1.110.000 dolar ya. Dan ini sekitar 2007. Ya, sekitar tahun 2007. Jadi ini banyak banget ya. 1 juta dolar itu kalau sekarang 16 miliar lebih kurang ya. 15.750. Kok Bante tahu? Karena saya ikut grup Damayatra. Dan grup Damayatra ini tiap hari membahas kurs dolar naik turun. Sudah beli dolar Ci, hari ini kursnya sekian. Besok sekian. Jadi saya tahu naik turunnya dolar karena ikut grup ini. Grup Tur Damayatra ya. Ya, lalu karena menang lotre, ini bapak-bapak jangan niru ya. Karena menang lotre dia nikah lagi. Istri yang kelima. Aduh. Tapi orang Eropa mungkin ya kawin cerai ya. Dan dia beli 2 rumah yang baru. Tetapi tidak tahu kenapa tahun 2010 dia putuskan untuk uangnya itu dia bagi-bagi aja. Dan dia bagi-bagi ke saudara kandungnya. Dan dia memilih hidup sederhana. Aneh ya? Jadi Bapak Ibu sebenarnya hidup bermewah-mewahan itu tidak selalu yang the best. Ya. Saya ketemu banyak orang yang sudah hidupnya bermewahan. Tapi dia juga belum menemukan kebahagiaan sejati. Ya. Nah, jadi kebahagiaan itu kompleks ya. Tidak hanya masalah harta. Kebahagiaan itu juga keluarga yang baik ya. Bapak Ibu punya tubuh yang sehat, pola hidup yang benar ya, makanan minuman yang benar. Kalau ada waktu olahraga dan belajar dhamma, meditasi, punya teman yang baik. Sekumpulan ini semualah membuat hidup kita menjadi bahagia ya. Atau kalau Bapak Ibu mau yang shortcut saja, tidak perlu yang banyak, jadi biku saja ya. Ya, itu shortcutnya dah, enggak usah rumit dah. Ada teman, enggak ada teman ya. Ada kerja, enggak ada kerja, enggak mikir ya. Kadang aja hari ini tanggal berapa saya lupa Bapak Ibu. Saya nanya umat, hari ini tanggal berapa ya Pak? Ya, 30 Bante. Oh, besok puja bakti. Oh, hari Sabtu. Tapi kadang-kadang saya lupa juga hari apa. Karena bagi saya itu setiap hari ya sama aja ya. Ya, saya tidak ada gajian tanggal 1, enggak ada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oh saya lupa lihat jam ya. Ya, 10:12. Bapak Ibu, ini orang Bapak Ibu, friend selak.
dianggap oleh Google dan juga sekumpulan orang sebagai orang paling beruntung di dunia. Tapi saya pikir Bapak Ibu lah orang paling beruntung di dunia. Kenapa? Ngapain harus menjalani 7 kali kecelakaan? Walaupun selamat. Betul ya? Siapa di sini yang belum pernah mengalami, hati-hati dengan pertanyaan saya ya, fokus ya. Siapa yang di sini yang belum pernah mengalami 7 kali kecelakaan berat? Angkat tangan. Yang belum pernah, ya. Nggak ada toh siapa yang pernah jatuh dari pesawat? Belum ya? Jatuh ke tumpukan jerami? Nggak ada ya? Saya rasa Bapak Ibu semua tidak ada yang pernah 6 kali kecelakaan berat, 7 kali kecelakaan berat. Kalau kita diskon setengah pun, siapa di sini yang pernah 3 kali kecelakaan berat? Naik kapal persiar Titanic gitu, nabrak itu gunung es bawah laut, kejebak gitu kan? Belum ada toh? Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Ya, paling Bapak Ibu kecelakaannya jatuh ke selokan, kakinya serempet masuk paret, ya toh? Ya, saya pernah juga ya, tabrakan motor ya pernah ya. Mobil pernah enggak? Ya, nabrak angkot ya pernah ya. Ya, pas belajar naik mobil. Saya baru belajar sok-sokan mau nyelip angkot ya. Ya, lalu saya tabrak itu kaca spionnya. Bapak Ibu Saudara, itu artinya Bapak Ibu lebih beruntung toh, Selak. Betul ya? Ngapain harus kecelakaan terus bisa selamat ya? Untuk menjadi orang paling beruntung di dunia kan tidak perlu harus jatuh dari pesawat gitu. Itu airport kan cuma Soekarno-Hatta sebelah ya. Bapak Ibu jatuh gitu, terus jatuh pas bisa ketumpukan styrofoam gitu ya. Karena di sini itu lingkungan pabrik ya. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini orang paling beruntung di dunia. Setuju ya? Setuju ya. Ya, terpaksa setuju dah ya, udah ditanyain ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya tadi sebelum ceramah, saya cek dulu. Apa sih bedanya beruntung, rezeki, dan berkah? Dan ternyata jawabannya itu sangat tricky Bapak Ibu. Tricky itu penuh trik ya, jadi kayak enggak tahu yang benar yang mana. Jadi saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, untung itu artinya mujur. Lalu saya cek lagi mujur. Mujur artinya untung. Gimana ini Kamus Besar ya? Dia tidak menjelaskan ini. Untung artinya mujur. Terus kita cari mujur artinya untung. Tetapi beruntungnya, nah ini untung juga saya, ada tambahan. Untung itu diberi tambahan laba atau bahagia. Tapi setelah saya renungkan, sepertinya kita menggunakan kata beruntung itu pada hal-hal mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba, ya, tapi bukan yang besar banget, gitu ya. Yang tiba-tiba tapi bukan yang besar banget. Tiba-tiba ditraktir temen, nah beruntung. Ya, tiba-tiba buka itu rinso ya, ada di dalamnya ada voucher ya. Nah, beruntung ya. Ternyata ditipu ya, penipuan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau rezeki? Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini bagus sekali loh penerjemahannya. Rezeki itu artinya segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Ya, saya ulangi ya. Segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, yaitu makanan dan nafkah. Jadi kalau orang punya rezeki, berarti hidupnya masih terpelihara. Bapak Ibu tadi pagi sudah sarapan? Nah, semua punya rezeki, betul ya? Hari ini yang ingin saya tambahkan adalah begini. Tirulah sedikit kehidupan para biku. Ya, tirulah sedikit kehidupan para biku. Para biku itu harta yang utama itu 4 Bapak Ibu. Disebut 1 pacaya. 1 pacaya kebutuhan. Kalau seorang biku ada 4 ini, sudah bahagia, anteng sudah, lengkap sudah. Apa 4 ini? 1, jubah.
Jubah yang paling penting dulu di antara semuanya. Karena kalau sudah pakai jubah, pindah patah di Tangerang pasti dapat makan. Ya toh? Jubah dulu ini. Nah, setelah jubah Bapak Ibu, makanan. Betul ya? Setelah itu, wihara. Wihara ini kalau belum ada pun zaman Sang Buddha masih bisa tinggal di pinggiran hutan. Kalau di Indonesia kita masih bisa numpang. Ketika wihara belum semegah, sebesar dan sebanyak ini, para biku itu numpang Bapak Ibu di kelenteng, di rumah kosongnya umat. Iya. Kemudian kalau di provinsi yang belum ada wihara, para biku bagaimana? Ngajak umat-umat untuk sewa. Iya. Sewa ruko, sewa gedung, lalu buat puja bakti. Setelah berjalan 3, 4, 5 tahun ya, biasanya ada yang tergerak ya. Kalau sampai ada yang tergerak, mereka galang dana, barulah jadi wihara. Wihara itu tidak tiba-tiba besar. Kalau Bapak Ibu datang ke sini 5 tahun, 6 tahun yang lalu, gedung sebelah ini belum ada. Benar ya? Ya ini ditambahin ya. Bapak Ibu Saudara, bagi para biku jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kalau seorang biku memiliki 4 ini, berarti sudah lengkap kebutuhannya. Saya tahu Bapak Ibu, hidup zaman sekarang itu sangat rumit. 4 kebutuhan mana cukup Bante. Masih ada uang sekolah anak, pulsa, wifi, bayar parkir. Sekarang parkir mahal juga ya? Iya. Bayar parkir, anak ulang tahun, tetangga ulang tahun, mertua ulang tahun. Nah, mertua ulang tahun jangan macem-macem. Nah, jangan lupa ya. Sudah banyak sekali pajak tahunan ini ya. Anak ulang tahun, mertua ulang tahun, teman baik ulang tahun. Masih ada yang ngerepotin Bapak Ibu. Istri juga minta. Valentine katanya. Nah, kena lagi ya. Anak juga nggak mau kalah. Halloween 31 Oktober. Nah, pengen ini pakai kostum. Kalau di Amerika Halloween itu penting ya. Nah, harus beli permen bagi-bagi ke anak-anak. Kalau di Indonesia Halloween itu tidak menakutkan kalau di Indonesia. Kapan lebih menakutkan Bapak Ibu? Cit gue pua. Jadi di Indonesia itu Halloween harus diganti. Jadi cit gue pua ya. Yang kedua cukup seram itu masa-masa cengbeng ini ya, lumayan seram ya. Bapak Ibu Saudara, tirulah sedikit cara hidup biku. Nanti Bapak Ibu pulang renungkan. Ada ndak? Masih ada ndak pakaian? Ada ya? Masih ada ndak makanan? Ada toh? Tempat tinggal ada ya? Ada. Kalau sakit ya bisa berobat. Selama ada 4 itu, kehidupan itu sebenarnya sudah baik. Ya, keinginan manusia itu tidak ada habisnya. Ada yang masih kepengen mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih bagus, universitas yang lebih mahal, pakaian yang lebih keren, tas yang lebih bagus. Ya, saya paham ya, manusia banyak keinginan. Kadang juga sebenarnya bukan keinginan, tapi kebutuhan ya. Ada barang yang harus diperbaiki ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan ini memang itu tidak ada habis-habisnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sampai merasa lelah, merasa sulit dengan hidup ini, renungkanlah kembali. Selama masih ada 4 ini, kehidupan sebenarnya sudah terjaga. Bapak Ibu sudah punya rezeki. Karena rezeki itu artinya segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Bapak Ibu Saudara, tinggal 2. Berkah dan damai ya. 10:21 ya. Ada jamnya Bapak Ibu di situ. Bapak Ibu Saudara, oh sekarang sudah tidak pakai buku parita ya? Ya, kalau begitu panitia bisa buka ini Manggala Sutta. Coba dibuka Manggala Sutta ya. Bapak Ibu Saudara, saya ketemu satu keluarga yang luar biasa ya. Dan keluarga ini mendidik anak dengan sangat baik.
Saya dijemput ya, dijaga selama di sana, diantar kemana-mana untuk pemberian dhamma dan sebagainya. Lalu satu waktu umat ini juga meminta kesempatan dana makan siang. Ya, saya datang ke rumahnya, bertemu dengan anak-anaknya. Dan saya sangat bahagia ya melihat anak-anaknya semuanya baik. Ya, semuanya berkarya dengan baik. Anaknya semua sudah cari nafkah sendiri, ya sudah berkarya sendiri, luar biasa. Lalu ayahnya ini punya cara berpikir dhamma yang simple banget. Tapi rumahnya berhasil. Simpelnya bagaimana? Bante, bagi saya ya Bante, yang paling penting itu merawat sila dan menjalani hidup sesuai Manggala Sutta. Udah, 2 itu aja Bante cukup. Kata bapak ini. Lalu ketika saya diantar, dijemput dengan mobil, tiba-tiba ayah dari keluarga ini bersama keluarganya ada duduk di belakang, tiba-tiba nanya saya, kan benar kan Bante, yang penting itu dari semua ajaran Sang Buddha, yang paling penting itu kan Manggala Sutta, benar ya Bante? Jadi Bapak Ibu saya dipaksa untuk verifikasi Bapak Ibu. Kalau saya jawab benar, keliru juga loh. Karena kan ajaran Sang Buddha itu banyak, Tripitaka. Masih ada Dhammacakkappavattana Sutta, Karaniya Metta Sutta. Betul ya? Saya mau menjawab iya, sulit. Tapi saya mau menjawab tidak, juga sulit Bapak Ibu. Karena saya sedang numpang ini. Betul ya? Oh enggak begitu Pak, langsung parkir. Bante naik Grab saja. Nah, Bante silakan naik Grab saja. Bapak Ibu Saudara, saya sambil duduk ya, saya berpikir. Sebenarnya sih tidak. Tapi kalau saya jawab enggak, ini keluarganya di belakang semua ini. Dan Bapak ini sudah menggunakan filosofi hidup nih selama ini. Dan keluarganya berhasil, betul ya? Saya jawab begini. Iya Pak. Manggala Sutta itu adalah salah satu yang paling penting ya di antara banyak ajaran Sang Buddha. Salah satu, betul ya? Nah, ini kayak Bapak Ibu kalau ke mall ada diskon. Ditulis up to 50%. Itu bukan 50%. Up to itu sampai dengan. Ya, nanti pas mau belanja diskon 5% aja. Lah, ini katanya 50%. Oh enggak, Pak. Itu up to, sampai dengan. Lalu yang 50% mana? Itu kaos kaki cuma sebiji. Betul ya? Nah, saya jawab salah satu yang terbaik. Wah, bapaknya happy dan senang sekali. Lalu Bapak Ibu, sepulang dari kejadian itu, saya buka Manggala Sutta. Saya kepengen tahu, betul tidak sebenarnya pemikiran Bapak itu? Bahwa yang penting Bante, itu ikut Manggala Sutta. Baik, kita buka ya. Ini silakan kalau bisa dibuka Manggala Sutta. Nah, dibuka aja bahasa Indonesianya ya. Bapak Ibu Saudara, ya, supaya bisa satu irama, saya baca saja yang ada di slide ya. Mari kita, Bapak Ibu, dengan saya, kita bersama-sama, kita coba menganalisa bahwa pernyataan Bapak itu masuk akal enggak? Ya, bahwa yang penting itu hidup mengikuti Manggala Sutta. Baik. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan cahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana, mengunjungi Sang Bagawa. Bagawa itu artinya Sang Buddha. Bagawa artinya yang beruntung ya. The fortunate one. Next. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Buddha dengan syair berikut ini. Bapak Ibu, ini akan membuat Bapak Ibu terkejut ya. Kalau Bapak Ibu analisa dengan baik. Siap-siap ya. Banyak dewa dan manusia mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Pertanyaan saya,
Siapa yang nanya ke Sang Buddha, Bapak Ibu? Dewa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum kita belajar Dhamma, umumnya kita juga sembahyang ke dewa minta berkah, betul ya? Jadi Bapak Ibu ke kelenteng, termasuk saya juga senang ke kelenteng. Sembahyang juga. Oh dewa, Popi ya, nggak tahu itu Popi artinya apa ya. Nah, saya juga nggak tahu Popi. Popi itu nggak tahu artinya apa, ikut aja dah pokoknya. Popi itu kayak semoga ya. Nah, kalau semua orang minta Popi, Peng An gitu ya. Saya masih kecil ngapain saya Popi Peng An ya. Ada orang tua jagain saya ya. Popi, angpau tahun ini banyak gitu. Ya, saya sebenarnya setiap tahun berdoa semoga saya bisa ranking 1, tapi nggak pernah. Jadi saya sudah nggak minta lagi tuh, sudah menyerah ya. Jadi saya minta aja angpau yang banyak. Popi, angpau banyak, semoga nanti Imlek ya kue-kuenya enak-enak. Nah itu saya doa begitu ya. Waktu kecil ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, semua orang umumnya yang sembahyang ke dewa pasti meminta berkah, betul? Dewa saja pusing Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu minta berkah ke dewa, dewa juga pusing. Sebenarnya berkah itu apa? Sampai-sampai para dewa itu datang bertanya ke Sang Buddha. Apa maksudnya pusing? Apa maksudnya bingung? Bingung itu maksudnya begini. Umumnya orang berpikir, oh kalau ketemu kalau melihat ikan lohan membawa keberuntungan. Betul ya? Ada yang sejenis tanaman, oh ini tanaman bawa keberuntungan. Ada yang percaya batu akik, oh ya kalau yang batu ini bawa keberuntungan. Kalau yang ini tidak bawa keberuntungan. Pohon Bapak Ibu ya. Ya, ada pohon yang katanya bisa menolak bala. Kalau tanam pohon ini santet tidak bisa masuk ya. Itu bambu merah katanya ya. Ada katanya pohon yang tidak bawa keberuntungan. Pohon pepaya. Mungkin karena pahit ya. Tidak tahu. Ada pohon katanya kalau kita tanam di depan rumah, jodoh tidak bisa datang. Pohon kelapa. Ada yang pernah dengar? Ada ya? Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di Wiaramedut, samping kuti saya itu dijaga oleh 4 pohon kelapa. Ya, jadi para samanera dan biku tidak boleh ada jodoh. Itu ditanam sama Bante Panyawaro. Pohon kelapa, beneran ini. Ya. Dan depan kuti saya ada pohon melinjo jantan. Yang tidak pernah berbuah. Jadi lengkaplah sudah ya. Tidak dapat jodoh, tidak punya anak. Biku ya. Bapak Ibu Saudara, tetapi pemaknaan itu di setiap daerah berbeda-beda. Betul ya? Bapak Ibu ke Malaysia beda lagi. Bapak Ibu ke Thailand nanti beda lagi. Orang Eropa beda lagi ya. Ada yang takut sama angka 13, ada yang takut sama angka 4. Tapi ada yang merasa angka 4 adalah keberuntungan. Dan ada loh orang yang merasa angka 13 itu keberuntungan. Ya, saya pernah mendengar, bukan tidak ada. Lalu sebenarnya yang dianggap paling berkah itu apa? Dan ternyata para dewa juga bingung. Ya, mungkin di alam dewa juga ada pemaknaan-pemaknaan seperti ini. Mereka datanglah ke Sang Buddha dan bertanya. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu ajaran paling penting bagi saya pada hari ini. Saya ingin semuanya fokus ya, kita masih punya banyak waktu. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha memberikan 38 berkah. Di antara semua keyakinan yang Bapak Ibu yakini, apapun itu, mau pohon, mau keris, mau jimat, ya, mau sejenis kain, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan berkah dari Manggala Sutta. Ini sudah berkah yang tertinggi. Mari kita lihat apa saja berkah itu. Yang pertama, tidak bergaul dengan orang-orang jahat. Ya, dungu itu jahat dan tidak dermawan. Bagaimana melihatnya? Secara singkat biasanya saya menjelaskan, kalau Bapak Ibu punya teman atau kenalan yang orangnya jahat, dia dengan tega menipu orang, dia dengan tega itu mencelakakan, ya, atau mengganggu dengan ketegaan dah. Bapak Ibu ngerti dah maksud saya, ya. Maka Bapak Ibu sudah harus hati-hati dengan dia, walaupun dia tidak mencelakakan kita, walaupun dia tidak menipu kita, karena kita temannya. Yang dia tipu orang lain. Tapi Sang Buddha sudah menganjurkan jangan berteman dengan orang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi Anda adalah korban berikutnya, betul?
Betul ya? Nah, dungu itu juga tidak dermawan. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu ketemu orang terlalu pelit, mulailah hati-hati. Apalagi dia bahkan pelit ke orang tua sendiri. Dia bahkan pelit ke adik sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah lihat ada orang yang pelit ke orang tua sendiri, pelit ke adik dan kakak kandungnya sendiri, dan mereka tidak musuhan, red flag, bendera merah. Mulai hati-hati. Karena aneh banget. Ya, dia dengan orang tua sendiri yang begitu sayang ke dia, dia pelit. Ke saudara kandung sendiri dia pelit. Bagaimana dengan ke kita? Kalau ke kita dia tidak pelit, mungkin karena ada maunya. Betul ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan bergaul dengan orang dungu. Di antara 38 berkah, Sang Buddha meletakkan ini sebagai yang pertama. Jadi hari ini saya ingin ingatkan adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah, ya, kalau yang sudah dewasa saya sudah tidak khawatir. Adik-adik yang masih sekolah, pilih sahabat dengan baik. Teman tidak dipilih. Kalau teman itu cuma say hello, ya. Ya, di sekolah kita punya banyak teman, kenalan, kita baik dengan semuanya. Tapi sahabat harus dipilih. Ya, sahabat itu apa? Yang Anda ajak camping, yang Anda ajak jalan-jalan ke puncak, ya. Undang ke rumah untuk makan bersama, undang ke rumah untuk bikin prakarya bareng, olahraga bareng, ya. Circle Anda pilihlah dengan bijaksana. Ini benar-benar nasihat Sang Buddha yang nomor 1 ya. Bagi Anda yang masih remaja, ini adalah yang sangat penting diperhatikan. Ada 38 berkah Bapak Ibu, kita tidak akan bahas semuanya, waktu kita tidak cukup ya. Lanjut, menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Bapak Ibu Saudara, bertempat tinggal di tempat sesuai, Anda sudah sesuai ya. Di sini itu tidak sedang perang. Tangerang sangat damai ya. Tidak seperti misalkan di Ukraina yang sedang perang dan tempat lainnya. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau ya. Bapak Ibu pasti punya timbunan kebajikan. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak bisa duduk di sini ya. Bisa sampai duduk di wihara mendengarkan dhamma, itu sudah bukti Bapak Ibu membawa kebajikan lampau yang besar ya. Tapi harus membimbing diri dengan benar ya. Dengarlah dhamma, seminggu sekali datang puja bakti. Kalau kurang ya dengar di YouTube ya, itu untuk membimbing diri. Saya yang menganjurkan Bapak Ibu mendengarkan dhamma, saya juga mendengarkan dhamma Bapak Ibu. Ya, saya ada waktu juga saya buka YouTube, dengerin Bante Damadiro, dengerin Bante Punaji, dengerin Bante Payuto, Bante Thanisaro, Bante Analayo, biku-biku yang saya cocok dengan ajarannya ya. Setiap orang pasti punya biku yang Anda cocok dengan ceramahnya. Gitu ya. Ya, lanjut Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, apakah ini bukan berkah? Siapa yang tidak setuju? Berpengetahuan luas, punya skill berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, bertutur kata dengan baik. Semua orang ingin sukses Bapak Ibu. Ya, zaman-zaman dulu itu belum semodern ini, orang-orang sampai pergi ke dukun itu untuk cari jimat supaya sukses. Lalu Anda datang ke Sang Buddha. Sang Buddha tidak memberi jimat apa-apa. Sang Buddha memberikan ini coba. Sang Buddha mengatakan kalau Anda berpengetahuan luas, punya skill, berketerampilan, attitude-nya baik, lalu ucapannya lembut dan baik, pasti sukses. Saya yakin Bapak Ibu, kalau anak umur 20, umur 19, dia punya yang 4 ini, tidak mungkin dia gagal. Kecuali karma buruk lampaunya yang mengganggu. Begitu ya? Ya tidak mungkin dia gagal. Apalagi ditambah nanti bait selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang sangat penting di antara 4 ini yang orang sering miss itu adalah berketerampilan, skill. Ya, jadi adik-adik yang masih sekolah SMA cari skill. Sekolah itu tidak banyak memberi skill. Sekolah itu memberikan knowledge. Ya, Anda bangun skill Anda sendiri. Yang senang akuntansi ya belajar akuntansi, itu adalah skill. Yang senang mesin, belajar mesin ya. Nah, yang senang komputer, belajar komputer dengan baik. Yang penting Anda membuat skill. Kita lanjut. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, ini saya hari ini bantu ibu-ibu ini. Nah, membantu ayah dan ibu, menambah uang belanjaan istri.
Gitu ya. Nah, dan suami bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama keluarga. Deal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ibu-ibu yang deal aja. Bapak-bapak diam aja. Ya, lanjut. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, tidak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Lanjut. Memiliki rasa hormat. Nah, ini sulit ini ya. Rendah hati. Ya. Belajar bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur itu apa? Puas dengan yang dimiliki. Ingat budi baik orang. Nah, ini saya gantian ini bela bapak-bapak ini. Nah, puas dengan yang dimiliki ya. Bapak Ibu Saudara, manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang itu pasti ada cacatnya. Kalau orangnya rajin banget kerja, tepat waktu, tidak pernah procrastinate, menunda-nunda pekerjaan, umumnya galak. Umumnya ya. Kenapa? Karena energinya tinggi. Dia rajin banget orangnya, nggak bisa menunda pekerjaan. Cepet. Kamu kapan selesai? Ini sudah jam berapa? Umumnya orangnya galak. Itu kayak satu set Bapak Ibu. Jadi manusia itu memang tidak sempurna. Ya. Bante, suami saya Bante galak banget. Dia kerja gimana? Kerja sih rajin Bante. Nah gitu ya. Tapi sebaliknya, ada yang dapat suami baik banget. Misalkan ya, sabar, tidak pernah maksa. Kamu sudah selesai belum? Belum. Ya udah, gitu ya. Sabar, nunggu. Bawaannya dingin Bapak Ibu. Ya. Juga males ya. Satu set. Datang juga ke Bante. Suaminya yang galak datang juga ke saya. Suaminya yang tadi sabar datang juga ke saya. Bante, saya stres Bante. Kenapa? Ini saya Bante. Kadang bangun jam 11 Bante. Padahal tidurnya jam 10 malam. Semua pekerjaan susah sekali dikasih tahu Bante. Minta dia ngantar barang aja harus ngomong 3 kali baru diantar. Tapi orangnya sabar toh Bu? Sabar Bante. Nah, gitu ya. Ya, artinya ini simulasi aja, nggak ada orangnya ya. Ya. Setiap orang itu punya minusnya. Jadi itu tugas kita masing-masing, cari kita kurangnya apa. Kalau Bapak Ibu merasa orangnya galak, belajar dhamma mengenai kemarahan. Jadi kemarahannya berkurang ya. Orang yang pintar bawaannya apa? Sombong. Betul ya? Nah, jadi kalau Bapak Ibu merasa pintar tapi rada-rada sombong, nah itu kayak orang Medan sedikit ya. Belajar mengenai kesombongan, betul ya? Tidak apa-apa, hidup itu memang tidak bisa lengkap kecuali latihan. Oleh karena itu hidup ini adalah latihan. Saya mau bela bapak-bapak dulu. Ibu-ibu jangan mengharapkan yang seperti ini ya. Ada ibu-ibu, bukan ada ya. Ini simulasi ya. Ada seorang wanita mengharapkan suami yang seperti ini. Bante, saya ingin suami tidak merokok, tidak jelek, tidak mabuk, tidak miskin, tidak malas, tidak marahin saya, tidak maksa, tidak benci, tidak galak ke mertua, ya. Kemudian tidak ada sifat buruk Bante, ya. Tidak pernah ada Bapak Ibu ya. Mau dicari di mana lengkap begini ya? Tidak. Tidak pernah ada. Kalau ada pun ya, kalau ada ya yang sudah ganteng, baik, sabar, tidak marahin siapa-siapa, tidak maksa, legowo, nerima apa adanya, sederhana, tidak repot, sudah jadi biku. Betul ya? Iya, sudah jadi biku. Dikasih makan apa aja mau. Coba suami mana? Kalau ganteng seperti siapa yang ganteng misalkan? Andi Lau ya. Dikasih makan apa aja mau. Mana ada Bapak Ibu. Enak aja ya. Dia udah levelnya Andi Lau Bapak Ibu. Kasih nasi sama telur ceplok setiap hari dia enggak mau.
Kalau biku mau aja. Bapak Ibu kasih aja apa? Nasi putih sama timun ya, anumodana. Ini keluarin kain, iya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Nah, ini yang agak sulit ya. Tapi ini dua paragraf ini tidak gampang. Memiliki rasa hormat, ya, rendah hati, puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar. Ini susah ini ya. Sabar ya. Yang orangnya tidak sabar nanti pulang, ini bagian ini difotokopi Bapak Ibu. Nah, paragraf ini digunting, taruh di depan cermin ya. Jadi setiap bercermin sabar gitu ya. Ya, mudah dinasehati, mengunjungi para biku dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Nah, Bapak Ibu sedang membahas dhamma. Itulah berkah utama. Selanjutnya, bersemangat dalam mengikis kotoran batin ya, kemarahan, keserakahan, kebodohan batin, kesombongan. Nah, yang selanjutnya bagian untuk para biku. Ini paragraf yang lebih untuk para biku ya. Menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran mulia dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Bapak Ibu ingat ini ada kalimat mencapai nibbana ya. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan. Tiada sedih, tiada noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Selanjutnya, setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun. Mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Bapak Ibu Saudara, ini 38 berkah diberikan oleh Sang Buddha untuk kita semua. Saya menyarankan rajin-rajinlah membaca ini ya. Sebulan 2 kali, sebulan 3 kali. Kenapa? Setiap kali kita membaca ini, pasti ada poin yang kita masih belum penuhi. Ya. Barangkali pada saat itu kita lagi panas ya, kemudian kita baca sabar. Nah, panasnya turun 20%, turun 30% ya. Nanti bulan tua kumat lagi ya. Ya, kadang-kadang kita lagi ada musuh, kita lagi ada orang yang tidak kita sukai, kita baca ya. Dan ternyata orang yang lebih tua dari kita punya rasa hormat. Saya mengalah dah. Harus punya rasa hormat. Betul ya? Ini sangat-sangat membantu. Bapak Ibu, ini silahkan nanti Nah, selanjutnya kan kita sedang menganalisa ya. Tadi apakah pernyataan Bapak itu masuk akal apa enggak? Ternyata setelah saya pulang, saya baca sendiri, ternyata Bapak itu benar. Siapa saja yang bisa menjalankan sesuai Manggala Sutta, cukup. Kenapa? Karena tadi ada kalimat mencapai nibbana, betul ya? Berarti selesai toh perjuangannya. Jadi begitu saya membaca itu, saya terkejut dan kagum. Ternyata ini adalah kurikulum dari kehidupan umat sampai mencapai arahat. Ini adalah kurikulum. Jadi Bapak Ibu yang sedang saat ini menjalankan hidup sebagai umat berumah tangga, jalani Manggala Sutta. Ini adalah kurikulum. Jadi nanti semakin baik ya. Di kehidupan yang selanjutnya itu semakin baik. Akhirnya Bapak Ibu akan menuju pada pencapaian nibbana. Itulah kurikulumnya. Jadi nanti mulailah kurikulum ini, jangan lupa dimulai dari cari teman yang baik. Bapak Ibu Saudara, akan saya tutup dengan damai ya. Ini bagian terakhir kedamaian ya. Akan saya tutup mengenai kedamaian. Bagaimana supaya damai, Bante? Sebenarnya ada sutta khususnya, tapi waktu saya sudah tidak cukup. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu pulang baca sendiri. Cuma saya mungkin biku yang Dhammadesana ada PR-nya ya. Ya, Bapak Ibu nanti pulang baca Karaniya Metta Sutta. Itu adalah sutta mengenai kedamaian. Di sana nanti diajarkan oleh Sang Buddha bagaimana mencapai damai. Ya, jadi orang yang jujur, ya, tidak bohong. Karena kalau kita bohong kita gelisah. Ya, dan yang lainnya. Tetapi khusus hari ini Bapak Ibu saya ingatkan kembali agar Bapak Ibu punya batin yang damai. Mulailah untuk latihan meditasi. Ya.
Bante susah Bante, saya ndak bisa duduk setengah jam. Ya 10 menit aja ya boleh. 10 menit juga susah Bante, ya 5 menit aja dulu. 5 menit juga susah, kebangetan. Ya, apa sih maunya ya? Masa 5 menit duduk meditasi ndak bisa, ndak masuk akal ya. Ya, duduk dah 5 menit dulu. Ya, sehari kan boleh 3 kali toh. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Dikumpulin kan 15 menit. Bapak Ibu Saudara, memulai dari sedikit tetapi sering. Lama-lama akan menjadi kebiasaan. Lama-lama akan menjadi setengah jam. Lama-lama akan jadi 1 jam. Ya, kemarin saya dikabarkan umat ya, saya sudah lupa di provinsi apa, seorang ibu, Bante, saya dengar ceramah Bante di YouTube. Terus saya beneran Bante saya lakuin, saya meditasi 5 menit, 10 menit. Sekarang sudah bisa 1 jam Bante. Nah, saya dapat testimoni real Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu tidak ngantuk, ya, atau pagi-pagi ketika mau beraktivitas, duduk begini, nafas masuk, nafas keluar. Pikirannya ditenangkan ya, jangan pikirannya mengembara ke sana kemari dulu, rileks dulu ya. Kalau pikiran mengembara itu wajar, tetapi kita harus selalu mengetahui nafas masuk, nafas keluar. 5 menit, 10 menit Bapak Ibu. Duduk di sofa juga boleh, duduk di kursi juga boleh. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan kedamaian sepanjang hari. Jadi sebenarnya itu sangat sangat menguntungkan. Karena nanti Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu pergi, ya mungkin jualan dan sebagainya, itu sangat banyak stres dalam keseharian, betul ya? Tapi Bapak Ibu memulai dengan 10 menit meditasi di pagi hari, itu membuat mood Anda itu baik sepanjang hari. Jadi meditasi 10 menit itu sama sekali tidak menghabiskan waktu, tetapi adalah investasi besar untuk hari yang baik. Dilakukanlah secara rutin. Ya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah. Semoga setelah mendengar ini semua, Bapak Ibu tadi sudah setuju. Ya. Bapak Ibu sudah jadi orang yang paling beruntung. Rezeki sudah ada Bapak Ibu. Berkah sudah diberikan. Bukan 1, 38. Ya. Dan semoga Bapak Ibu memiliki kedamaian batin. Saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Wihara Dharma Ratna yang ke-32. Semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat dan bahagia. Tercapai cita-cita baik Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.